Hai Fox, selamat datang di Adpodcast, Advokesma Podcast. Kali ini, aku, Ayu Anastasia, selaku moderator akan menemani kalian selama satu episode ke depan. Tentunya di episode kita kali ini, aku gak sendirian. Aku bareng Kak Naila Nur Sabrina, selaku Top Model Duta Muda Jawa Timur 2024. Halo Kak Naila. Halo Anas. Oke, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak, boleh dong Kak Naila pengenalan diri dulu dan kasih tahu nih ke teman-teman kira-kira kesibukannya Kak Naila akhir-akhir ini tuh apa aja sih? Oke. Halo Sobat Ad Podcast, kenalin namaku Naila Nur Sabrina Dwi Evria, akrab dipanggil Naila, mahasiswi Manajemen Pemasaran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga tahun 2023. Untuk kesibukan aku, selain jadi mahasiswi, aku juga mengikuti organisasi internal kampus. Ada Badan Eksekutif Mahasiswa dan ada unit kegiatan fakultas. Lalu untuk di luar kampus, aku bergabung dalam paguyuban Duta Muda Jawa Timur dan juga sebagai freelance model make up dan busana pengantin. Oke, ternyata banyak ya teman-teman kegiatan yang sedang Kak Naila jalankan. Nah, kita beralih ke skala prioritas Kak. Tentunya untuk menjalani berbagai kegiatan itu Kak Naila punya skala prioritas kan pastinya. Tentu. Oke, nah kira-kira ada gimana sih Kak caranya Kak Naila nih untuk memberikan skala prioritas, piramid prioritas yang baik menurut Kak Naila? Itu mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman yang lihat nanti. Oke, untuk dari aku sendiri, skala prioritas kita sebagai mahasiswi, tentunya kita harus fokus kuliah ya Anas ya. Tetapi di samping itu, kita harus membalanskan antara hard skill dan soft skill kita dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti bergabung dalam organisasi, komunitas, dan paguyuban atau sebagainya. Karena dirasa jika kita hanya fokus kuliah, kita nggak punya pengembangan skill diri sendiri gitu. Oke, berarti kan Kak Naila udah punya skala prioritas yang cukup baik ya Kak ya. Nah, untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut kan pastinya nggak lepas dari yang namanya masalah ya Kak. Tentu. Kayak misalkan aku kasih contoh deh, kalau misalkan hari ini nih Kak Naila kan jadi narasumber nih di BEM. Terus tiba-tiba ternyata di hari ini juga Kak Naila itu ada freelance atau kegiatan di paguyuban Duta Muda. Kira-kira gimana caranya Kak Naila untuk menangani hal-hal yang seperti itu Kak? Oke, aku pengalaman pribadi sendiri pernah sih dalam posisi yang dicontohkan oleh Anas tadi. Pada waktu itu aku bentrok antara jadwal agenda BEM dengan job freelanceku. Tetapi aku buat dulu to-do list agenda seminggu ke depan itu seperti apa. Dan kebetulan pada saat itu freelance job aku dulu yang masuk, lalu tanggal agenda dari BEM. Nah dari itu aku lalu komunikasi ke teman-teman dari BEM internal, itu bilang kalau aku berhalangan di hari H gimana nih? Aku bisa kontribusi tetap buat di event ini, tetapi aku tidak datang di hari H. Jadi aku sepenuhnya bisa berkontribusi selama persiapan atau prepare dari event di BEM itu, dan aku juga melakukan jobku di hari tersebut terlaksana. Oke, berarti untuk cara Kak Naila memanajemen hal seperti itu tuh kayak yang pertama Kak Naila ini bikin to-do list dulu kan, agenda selama nanti 1 minggu ke depan kan. Itu tentunya kan pasti akan ada hal-hal yang masuk duluan, entah BEM duluan atau freelance duluan, dan itu membuat Kak Naila bisa mengerti prioritas mana yang harus Kak Naila lakukan. Terus yang aku tarik juga tadi, Kak Naila tetap memberikan kontribusi ya kepada semua hal yang sudah Kak Naila pilih. Karena pastinya di setiap kewajiban, di setiap kegiatan itu Kak Naila sudah paham betul ya resiko-resiko yang nanti akan terjadi gitu. Berarti mau gak mau emang kita harus bisa memberikan kontribusi terbaik, entah pada saat acara maupun pada saat persiapan acara. Betul gitu ya Kak. Oke, sedikit menyinggung tentang organisasi Kak. Organisasi menurutku ya, untuk stigma organisasi sendiri sekarang itu teman-teman tuh, termasuk teman-temanku sendiri ya Kak, berpikiran bahwa organisasi itu memakan banyak waktu, materi dan juga pikiran. Tapi menurut Kak Naila sendiri nih, kayak ada nggak sih hal yang bisa disampaikan ke teman-teman bahwa ada sesuatu yang nggak bisa aku dapetin kalau misalkan aku nggak ikut organisasi? Kayak itu contohnya apa gitu loh Kak? Betul banget, banyak sih stigma-stigma terkait kalau misal gabung di organisasi itu banyak menyita waktu. Betul banget. Tapi kalian harus nyoba dulu bahwa kalau kamu gabung di organisasi atau suatu komunitas apapun, kamu bakal dapetin hal positif dari itu semua. Bisa aja dari skill public speaking, terus ada nambah kepercayaan diri kita juga, nambah relasi dari teman-teman juga tentunya itu. Oke, berarti kan
Kak Nela berarti merasa enjoy dan nyaman gitu ya Kak, Betul, berada di betul. organisasi dan komunitas lainnya. Oke, berarti kita kan udah sedikit menyinggung nih Kak tentang masalah organisasi. Tentunya Kak Nela ini tidak akan terlepas dengan titelnya sebagai seorang mahasiswi ya Kak. Nah, gimana sih caranya Kak Nela bisa memanajemen waktu antara KBM dan juga freelance ataupun kegiatan-kegiatan Kak Nela lainnya yang di luar kampus? Kan pastikan kita kan akan ada praktek ya Kak tentunya di vokasi ini. Misalkan besok ini Kak Nela ada praktek, ternyata malamnya itu masih ada job freelance. Itu gimana sih caranya Kak Nela bisa mengatur waktu agar tetap bisa belajar dan memahami pelajaran secara efektif gitu Kak? Betul banget. Tentunya kita sebagai mahasiswa vokasi kita kan pasti banyak praktikum. Tetapi kebetulan di departemenku dan di prodiku masih sedikit praktiknya dan nggak banyak menyita waktu gitu. Jadi mungkin aku bisa memanage waktu antara aku ngambil job sama kegiatan besoknya praktikum. Jadi misal malamnya aku baru pulang nih, aku bakal ngasih waktu range, oh jam segini sampai jam segini aku harus tidur, dan lanjutnya aku siapin waktu buat praktikum itu tadi. Oke, tapi pernah nggak sih Kak Nela di sela-sela kesibukannya entah freelance ataupun pada saat kegiatan paguyuban tuh menyempatkan untuk belajar gitu Kak? Sempat pasti belajar itu tentu pasti. Oke, berarti gini ya guys, mau sesibuk apapun kalian tapi kalian udah memilih untuk mengikuti sesuatu hal, apalagi banyak hal, itu jangan pernah melupakan kewajiban ya Kak. Betul untuk belajar sebagai seorang mahasiswa ataupun buat teman-teman yang masih sekolah juga ya Kak ya. Oke, terakhir Kak, ada nggak sih 1-2 motivasi yang Kak Nela pegang sampai sekarang untuk bisa terus konsisten dalam menjalankan kegiatan secara seimbang dan juga selaras? Kira-kira apa nggak? Maksudnya ada sesuatu yang bisa Kak Nela sampaikan nggak ke teman-teman yang lagi nonton? Karena kan teman-teman juga pasti ada yang mau memulai untuk mengikuti banyak kegiatan, ada juga yang sama-sama sedang berproses gitu Kak. Tentu, kalau aku motivasiku selama ini aku juga menerapin filosofi ya tentunya dari B.J. Habibie kebetulan, yaitu keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah mereka yang senantiasa berusaha. Karena suatu usaha atau suatu proses itu sangat penting Anas. Di setiap prosesnya kita pasti ada rintangan, pasti ada halangan, hambatan apapun, tapi kita harus tetap fokus dengan satu tujuan. Dan jadilah versi dirimu sendiri dimanapun dan kapanpun itu. Pasti itu ampuh banget sih buat kedepannya. Oke, berarti apapun yang sedang dilakukan, kalau misalkan kita fokus gitu ya Kak, fokus dan percaya sama diri kita sendiri, itu pasti bakal terus berjalan ya Kak. Mau usahanya sekecil apapun tapi itu pasti akan punya tujuan yang besar ya Kak. Betul ya. banget. Terakhir Kak, ada pesan-pesan gak buat teman-teman yang mau mulai personal branding, mau mulai memanajemen waktu, entah nanti camaba-camaba dari vokasi yang nantinya akan ada tugas-tugas dari ospek ataupun mereka mau ikut organisasi, itu kira-kira ada pesan gak buat mereka-mereka yang baru mau coba gitu Kak? Tentunya buat teman-teman tentang personal branding, manajemen waktu, mengikuti apapun organisasi itu sangat penting banget. Karena yang pertama, personal branding itu sangat butuh buat kalian itu sebagai kualitas diri yang bakal dilihat sama orang lain terhadap diri kalian sendiri. Terus untuk manajemen waktu itu sangat penting karena merupakan salah satu skill yang memang itu kecil tapi sebenarnya susah gitu loh. Betul banget. Lalu kalau misal gabung-gabung di organisasi itu juga untuk mengembangkan public speaking, kepercayaan diri juga, mengasah minat bakat juga, dan semangat juga buat teman-teman khususnya Gen Z, anak muda harus terus berjiwa muda dan jangan patah semangat. Be the best version yourself. Oke Kak, aku sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan Sama-sama. sharing-sharingnya. Semoga nanti apa yang sudah disampaikan oleh Kak Naila, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab juga menjadi ilmu yang baik untuk kedepannya bagi teman-teman yang menonton. Oke, kita boleh say goodbye dulu Kak ke teman-teman dari Fox semua. Bye Fox. Bye.